Yes. Ya, ketemu lagi di acara Inframe kali ini dengan format yang berbeda karena bintang tamu kita kali ini ada di luar kota. Jadi kita lewat via Zoom. Ya, kali ini kita akan mengundang satu tokoh ini. Beliau ini bernama Ko Yogi Adinata Simon yang juga berprofesi sebagai bisnismen, tapi juga dia punya pelayanan yang lain yaitu badut. Betul ya, Ko ya? Betul. Betul. Oke, monggo dipersilakan dulu aja. Ya, Perkenalkan diri. Di mana sih, Ko? salam kenal buat netizen semuanya. Ya, nama saya Yogi Adianta Simon dari Surabaya. Ya karena kondisinya kita lagi PPKM ya, jadi nggak bisa bertemu langsung dengan si Akang Musa nih ya. Gitu. Jadi kita harus via online. Ya, jadi saya memang bekerja sebagai karyawan profesional, manajer di salah satu perusahaan swasta, dan saya juga punya hobi jadi badut, gitu ya. Hobi atau profesi? Hobi yang kemudian didapuk menjadi punya tanggung jawab, gitu ya. Oh, iya. Karena sejak tahun 2014 saya didaulat menjadi Presiden Indonesia Clown Alley atau Presiden Persatuan Perkumpulan Badut Indonesia. Dan Indonesia Clown Alley ini berafiliasi dengan World Clown di Amerika. Dan Indonesia Clown Alley ini kurang lebih punya sekitar 45-50 anggota badut dari berbagai area di Indonesia. Jadi mulai dari Sumatera kayaknya ada deh yang pernah ikut Sumatera, Jawa, Bali ya sejauh ini di daerah ini. Dan mereka yang ikut biasanya 90% profesinya full time badut. Jadi mereka cari nafkahnya dari badut. Job utamanya memang badut. Ya, gitu. Ya, itu sekilas gambaran saya. Saya menikah dengan seorang perempuan. Ya, jadi punya istri. Perlu cetok ya. Oh, perlu. Hari-hari ini harus jelas menikahnya dengan ya. Jadi makanya saya perjelas itu kan, saya menikah dengan seorang wanita dan saya punya 2 orang anak putra gitu ya. Itu yang kegiatan saya dan sedikit tentang saya gitu. Ko Yogi, kerjanya di bisnis di mana sih tuh? Jadi manajer di mana? Saya bekerja di perusahaan lubrikan, lubrikasi. Jadi perusahaan saya itu import oli sama grease dari Eropa, dari Belanda, masuk ke pabrik-pabrik. Jadi untuk heavy industri dan industri makanan juga, makanan minuman, karena grease sama olinya food grade dan halal. Gitu. Jadi kalau habis ini mau makan nih stempet bisa, stempet halal, gitu kan? Stempet halal. Nah, Ko Yogi, ini saya ngasih clue sedikit aja ya, boleh ya, tentang badut ini ya. Sebelum kita nanti ngulik profesinya, kenapa yang dipilih badut. Jadi ya. Badut itu kan kalau kita permainan kartu itu kan joker itu ya, betul ya? Ada kan? Ya. Ada Jack, Queen, King, ada juga Joker. Ya. Joker itu gambarnya badut. Nah, ya. Memang untuk teman-teman ini saya dapat referensi sedikit saja bahwa badut itu ternyata punya peran penting dari dulu sekarang selamanya. Namanya Joker itu kan juga asalnya dari Joker, orang yang memberi lelucon. Ya. Nah, jadi profesi ini sangat dekat dengan raja, terutama waktu raja susah itu yang menghibur ya si badut ini tadi. Jadi peran badut itu bukan peran yang cuma dagelan tok di panggung selesai bayaran, tidak, tapi ternyata zaman dulu itu kalau kita menilik sejarah sebetulnya badut itu punya peran penting. Keputusan raja pun kadang itu juga dari badut. Kenapa? Karena badut itu kan berangkatnya dari masyarakat bawah. Dia ngerti kondisi di bawah di luar kerajaan, tapi dibadutkan tanda kutip di depan raja tentang kondisi rakyatnya yang di luar yang kadang
pada saat itu raja-raja juga nggak terlalu lihat sesuatu kehidupan rakyat yang ada di luar benteng kan, karena sudah terlalu nyaman di dalam. Jadi ternyata badut ini juga penyampai pesan gitu, untuk sebagai penghubung antara rakyat dan juga raja. Nah, ternyata profesinya Koyogi ini juga penting, teman-teman. Karena apa? Karena badut itu berkembang terus sampai akhirnya, yaitu tadi, kalau kita lihat filmnya Batman itu musuhnya kan Joker itu, tapi sebelum Joker ada Penguin, ada juga kalau tidak salah ilmuwan yang jahat waktu itu, yang itu sebetulnya representasi untuk merusak nama dari Tesla, Nikola Tesla. Jadi ilmuwan yang jahat itu. Sempat ada musuhnya Batman itu yang ilmuwan jahat itu. Nah, cuman untuk perkembangan berikutnya di tanah Jawa sendiri, itu ternyata kalau kita hidup di Jogja, Solo, dan sekitarnya, itu juga ada namanya badut. Tapi beda, badutnya begini, dagelan. Dalam bentuk format dagelan. Jadi Hamengkubuwono ke berapa itu pernah dia juga punya abdi dalam yang bukan cuma melayani raja, ternyata ada satu abdi dalam yang dibentuk itu memang menemani raja pada waktu raja ini nyemil. Itu namanya abdi dalam oceh-ocehan istilahnya Koyogi. Jadi dia itu akan cerita kondisi di luar kerajaan, di luar keraton istilahnya, tapi disampaikan dengan joke untuk menemani raja nyemil. Nah, raja itu kan mendengar joke ini, oh ngerti, ternyata kondisi rakyat itu ternyata ya konsep Eropa dan juga Jawa itu sama. Konsepnya itu sama gitu loh. Eropa dan Jawa itu fungsi badut itu juga sama. Selain menemani raja, tapi juga menyampaikan informasi supaya tidak ada gap. Jadi ternyata penting loh ini badut. Perannya tidak cuma itu aja, ya, penghubung antara gap yang di posisi puncak itu juga pada di posisi yang di bawah itu juga dari situ gitu. Penghubungnya itu loh. Jadi informasi-informasi itu dari badut. Wah, itu keren banget. Nah, sekarang kita mau tanya mengulik Koyogi ini juga. Kenapa kok yang dipilih badut? Ya. Manajer ya toh, manajer bahan baku industri kok jadi badut. Itu sejarahnya gimana Koyogi? Ya, jadi kalau saya ini pada prinsipnya tahun 2013 saya ini datang ke pertemuan World Clown yang berhasil dibawa ke Kucing oleh teman baik saya, ya, orang Malaysia. Dan kemudian dia minta saya datang. Nah, waktu saya datang ke sana, ada beberapa teman dari Indonesia itu yang kepingin berangkat. Akhirnya kita berlima atau berenam kita berangkat. Nah, waktu di sana itu saya belum pernah jadi badut. Tapi waktu saya di sana, kalau bayangan saya yang namanya badut itu ya sama seperti ya untuk pesta ulang tahun, ya kan? Maaf, biasanya guyonannya juga nggak senonoh, gitu kan? Ngajari anak-anak sesuatu yang kadang kurang sopan dengan lelucon-leluconnya, ndagel tapi nggak beretika, gitu kan? Kadang juga maaf, kostumnya juga baunya kurang sedap, gitu ya. Nah, pacaannya atau make up-nya juga menakutkan, gitu kan? Jadi bukan sebuah hal yang baik. Tadi kalau misalnya Musa bilang bahwa badut itu ingat badut, ingat musuhnya Batman, Joker gitu kan. Sehingga image-nya orang itu badut itu kejam. Kejam, betul. Badut itu mengerikan. Mengerikan. Badut itu bukan sosok yang baik di dalam dunia superhero, itu bukan sesuatu yang baik, tapi sesuatu yang selalu negatif gitu kan ya. Nah, itu image saya waktu berangkat. Waktu saya di sana, saya ketemu dengan kurang lebih 300 orang badut dari seluruh dunia. Image itu benar-benar berubah. Karena badut di sana yang tergabung di dalam asosiasi yang namanya World Clown itu benar-benar profesional. Mereka bisa pakai kostum dan make up-nya sebagai pemadam kebakaran. Dan mereka punya tugas, mereka dikontrak oleh pemadam kebakaran di negaranya, mereka untuk menyampaikan, mensosialisasikan kepada anak-anak di sekolah bagaimana kalau terjadi bahaya kebakaran.
sehingga anak-anak lebih mudah mengerti. Oh. Mereka pakai badut, profesinya dokter, menghibur anak-anak di rumah sakit, sehingga anak-anak yang sakit itu mau minum obat, hatinya gembira, sehingga dia cepat sembuh. Ya, imunnya naik. Imunnya naik. Betul, betul. Nah, dan semua di sana make up-nya cakep-cakep, bajunya cute-cute. Bahkan buat kita, buat saya yang belum pernah jadi badut, saya kepingin datangi satu-satu, pengen foto saya, pengen selfie. Saya buat sebuah dokumentasi karena begitu indah dan mereka begitu skillful, punya banyak ilmu. Mereka bisa bikin balon twisting bagus, mereka bisa cerita, ya kan? Dan mereka tidak pernah membuli orang lain. Ah, iya. Sedangkan, maaf, kalau di sini image saya dulu badut itu sudah mengerikan, guyonannya membuli orang lain kan gitu kan. Iya. Nah, kalau ini enggak. Sehingga pada saat saya di sana, saya berpikir, apa ya yang bisa saya lakukan ya untuk saya bisa membangun badut-badut yang ada di Indonesia ini. Akhirnya waktu kami pulang bersama beberapa teman yang berangkat, kami berdiskusi. Salah satunya adalah kami kepingin badut-badut yang ada di Indonesia ini punya pola pandang yang benar. Jadi bukan cuma terima job ulang tahun, make up gak karu-karuan, menakutkan, membuli anak, bukan begitu. Tapi mereka bisa membawa hal yang positif supaya anak-anak ini bisa bertumbuh di dalam hal yang positif. Guyonannya juga positif. Ya, jadi kami ingin menjadikan para entrepreneur badut ini menjadi edutainment. Jadi bisa mengedukasi dalam hiburannya. Nah, itu ide awalnya. Sehingga kami mulai mendatangkan teman-teman pembicara yang saya kenal di konferensi itu, saya undang, berkenan nggak datang ke Indonesia? Atau kalau pas lagi di daerah Asia Tenggara, berkenan nggak hadir ke Indonesia, kita undang. Nah, itu yang kita lakukan. Sehingga itu mulai terbentuk. Sehingga teman-teman, ya tapi ya awalnya susah. Teman-teman ini diajak untuk datang, kumpul, ikut belajar. Mereka bilang, lah ngapain? Tak datang ke Surabaya, bayar, padahal aku ono job. Nah, jadi kita mulainya setengah mati. Ya. Tapi hari ini saya bersyukur, yang mendorong saya terus melakukan hal-hal ini adalah teman-teman badut ini. Ya kan, kalau misalnya kayak pandemi gini kan, saya berusaha mengadakan acara online gitu kan. Kadang ada kesibukan saya, udah lama nggak ada acara online sama teman-teman dari luar negeri, pembicara dan sebagainya, walaupun ada pembicara dari lokal juga kita untuk ngasih masukan. Mereka bilang, kapan ini pertemuannya? Udah lama om, nggak ada pertemuan. Ayo kita pertemuan biar ada yang diisi. Gitu. Nah, mereka sampai haus kayak begitu ya? Iya, karena akhirnya mereka mengerti. Dan tahun 2017, kalau ini 2013 ya, di Kucing ya, 2017, World Clown-nya datang lagi ke Bangkok. Oh. Jadi 4 tahun sekali datang ke Asia, ke Bangkok. Kami berangkat, beberapa orang dari Indonesia. Dan kami bersyukur ada salah satu teman kami yang ikut berkompetisi di sana, dan dia dapat juara 3. Itu pertama kalinya bendera merah putih berkibar di kancah badut internasional. Pertama kali itu ya? Pertama kali. Ya. Dan saya bangga setengah mati, saya senang setengah mati, karena itu adalah salah satu teman yang satu tim dengan kita yang ikut belajar dari awal. Ya. Dan 2018 di Bangkok ada Clown International Clown Festival. Jadi festival lokal, tapi pembicara dari luar negeri, dari Perancis, sama dari Amerika, dari Jepang juga, ada lombanya. Dan ada 16 delegasi dari Indonesia berangkat dengan uang sendiri, nabung sendiri teman-teman. Dan kami bersyukur di sana lebih dari 5 orang naik ke atas panggung juara. Dan best of the best-nya adalah Indonesia. Ya, jadi kalau dulu 2013 saya ngelihat kita sama Malaysia, kita sama Singapura, itu bedanya jauh sekali. Ya. Tapi 2018 teman-teman ini bisa catch up.
Dan itu membuat saya bangga. Bahkan bisa catch up Hong Kong, Taiwan, wah itu luar biasa itu. Gitu. Nah, saya melihat ini adalah sebuah peluang di mana sebuah dunia hiburan, badut ini seharusnya adalah noble profession, apa ya, profesi yang mulia. Mulia. Betul. Jadi bukan sebuah profesi yang murni hanya untuk dalam tanda kutip mencari job dan uang, tapi profesi mulia. Karena pada saat kita berinteraksi dengan anak-anak, otomatis apa yang kita ajarkan ke anak-anak itu akan berpengaruh kepada keluarganya, orang tuanya juga. Gitu. Nah, bagaimana kita bisa memperbaiki generasi bangsa kita ke depan? Ya harus dimulai dari kita sendiri. Dan menurut saya ini adalah cara yang cukup efektif. Buat saya bisa ngomongin ke anak-anak, Mbok sama orang tua yang hormat, yang sopan. Kalau saya ngomonginnya, nuturinya, nggak pakai permainan, nggak pakai hiburan, mungkin anak nggak mau mendengarkan. Kamu siapa? Kue sopo? Nggak kenal lah, bukan gitu. Jadi pada saat saya mulai memainkan trik, saya mulai bercanda dengan teman-teman anak-anak itu, kemudian saya mulai masukkan nilai, maka saya yakin dia pulang, dia akan mengingat. Iya, karena kalau hormati orang tua yang ngomong mamanya sendiri sambil marah-marah. Ya, betul. Itu kan beda dia. Inspirasinya lain, suasana hatinya juga lain ya. Betul. Jadi kalau saya ngomong ya sambil kita bermain gitu kan. Nah, contoh misalnya kalau tadi pertanyaannya, kenapa kok mau jadi badut? Ya, karena ini. Ini alasannya. Wah, love, cinta. Karena kita harus mencintai generasi kita. Kalau nggak kita yang mencintai, siapa yang mencintai? Ya, betul. Iya kan? Sekarang generasi kita dimuridkan oleh media ya, betul ya? Betul. Generasi kita dimuridkan, generasi anak-anak kita dimuridkan oleh media. Dan media kita kan juga harus tanpa sensor. Iya. Gitu kan. Bahkan seringkali orang tuanya yang memberikan akses ke media itu. Handphone, daripada rewel kasih handphone. Betul, betul. Padahal mereka belum tentu apa yang diberikan itu pantas dan cocok untuk anak itu. Iklannya kan kadang muncul iklan-iklan itu kan nggak kontrol kita, pasti nonton kan, 5 detik Betul. itu pasti dia nonton. Betul. Tadi malam saya baru ngobrol sama anak saya yang besar, yang sulung, umur 11 tahun. Somehow pembicaraan kita intinya adalah dia ngomong curhat lah gitu loh. Ya. Bahwa dia tuh ngomong sama gurunya dan teman-teman di kelasnya gini, aku tuh masih belum punya IG. Gitu loh. Teman-temannya sudah pada punya IG. Jadi waktu itu saya lupa, teman-teman dan gurunya itu melihat hasil karyanya dia apa, kemudian dia bilang, posting dong di IG-mu, nanti tak follow, gitu kan. Dia bilang, aku nggak punya IG. Nah, kemarin dia tuh cerita seperti itu, dan akhirnya saya bilang sama dia, bahwa untuk punya akun IG itu ada batas usia. Pihak dari Instagram pun sudah bikin usianya. Tapi seringkali orang tua yang bikinin akun buat anaknya. Iya, Ya kan? usianya dipertua. Betul, tanpa tahu tujuannya apa. Ya. Padahal kita bilang itu bisa berbahaya sekali loh. Berarti ada orang lain yang bisa mengakses dunia anak kita tanpa sensor. Ya, betul. Kebiasaan dia di rumah jam berapa, rumah kosong jam berapa, ngapain aja, namanya, teman-temannya siapa, dia tahu. Itu bisa dimapkan ya, dipetakan itu nanti. Betul, betul. Dan anak-anak, anak muda itu seneng. Wah, followerku banyak, temanku banyak, ya kan? Tanpa dia tahu bahwa ada begitu besar bahaya yang ada di situ. Tuh. Yang follow siapa kan kita nggak mungkin tahu. Betul, betul. Ya, betul. Tapi setuju enggak sih memang generasi sekarang ini diderek oleh algoritma dan juga angka ya? Jadi kalau istilahnya subscribe-nya banyak itu senang. Followernya banyak senang, itu kan angka. Sampai terbawa kepada orang dewasa sekarang. Kalau kita jalan-jalan kemana, begitu lihat rekening kita, M-Banking kita misalnya nilainya besar, oh kita ayem. Tapi begitu M-Banking nilai kita cuma 4 digit, kita sudah bingung. Ya kabeh yang ngono, Bro.
Sopo? Sopo sing seneng m-banking garet 3 digit, Ya, Om? iya deh. Tapi kan akhirnya kan stressful kan. Stressful ya gara-gara cuma lihat angka. Dan kita diderek oleh media sosial algoritma. Kita nonton apa, kita buka di situs lain pun yang muncul juga hal yang sama kan. Ya, Itu kalau saya ngomong itu semua tergantung pembelajaran dari keluarga, situasi dari keluarga. Dan saya ngelihat sebetulnya ada banyak, maaf saya ngomong, bukan saya mau menyinggung atau menyalahkan, bukan. Tapi saya melihat ada banyak orang tua yang dia punya ambisi masa mudanya, ya kan, itu nggak bisa tercapai, kemudian itu dialihkan kepada anaknya. Ya. Dulu nggak punya apa-apa, sekarang sudah punya apa-apa, anaknya belikan segala macam yang dia inginkan. Betul. Atau mungkin juga dulu orang tuanya kepingin jadi pemusik, pianis gitu ya, tapi nggak bisa punya piano. Sekarang bisa beli piano, anaknya dijadikan objek bahwa kamu harus jadi pianis. Ya. Padahal mungkin anaknya nggak begitu. Kita orang tua. Ya, betul. Jadi kembali kalau saya bisa kembalikan, yaitu kembali ke orang tua, gitu kan. Dan kalau itu semua tergantung algoritma dan angka, menurut saya dari dulu juga begitu. Hanya saja sekarang itu lebih mudah diakses. Mudah diakses, betul. Betul. Dan itu dalam tanda kutip mudah sekali termanipulasi oleh hal yang lainnya. Makanya saya tekankan ke anak-anak saya bahwa kalaupun nanti kamu punya akun media sosial, Instagram kayak Snapchat, ya kalau Facebook itu angkatannya kita ya gitu ya. Yang lebih tua lagi Friendster gitu ya. Mungkin sudah tidak ada Friendster ya. Friendster ya. Ya. Intinya adalah jangan terpengaruh sama angka. Ya kan? Masalahnya apa? Terpengaruh sama angka. Karena mau followernya banyak. Ya kan? Padahal itu membuat sebuah lubang yang besar buat kehidupan anak itu sendiri atau mungkin buat keluarga itu. Gitu. Ya, ini contoh gitu kan. Makanya kita sebagai orang tua yang harus pinter-pinter drive mengarahkan anak-anak kita. Gitu. Makanya kita harus mengajarkan mereka bukan mengejar number tapi value. Value, betul. Saya setuju. Gitu. Nah, Yogi, ini saya mau tanya, ini dengar-dengar anaknya juga badut juga ya? Ya. Dari yang besar sampai yang kecil. Waduh. Sebetulnya yang badut itu yang kecil. Oh, Ya, malah jadi yang kecil. Iya, jadi sejak dia umur 2 tahun dia minta dandanan ala badut gitu kan. Dan akhirnya 2018 waktu kita ke Thailand, saya putuskan saya ngajak dia. Jadi kita berdua pergi, istri saya sama anak yang sulung di rumah. Jadi saya izin sama gurunya, dia izin ke sekolah. Jadi apa yang dilakukan adalah dia mengikuti seminar badut juga. Nah, kebetulan anak saya dari kecil memang mamanya guru bahasa Inggris, sehingga waktu dia umur 6 tahun dia sudah bisa bahasa Inggris lancar. Jadi dia bisa mengikuti acara di conference itu. Bahkan dia makin jatuh cinta dan pulang dari conference itu dia memantapkan hatinya untuk dia menabung untuk punya sebuah benda akrobat. Dan itu di Indonesia nggak ada yang punya. Impor biaya impornya mahal karena barangnya berat 13 kilo. Jadi dia punya bola tingginya 1 meter dan bola itu keras. Dan dia bisa berjalan di atas bola itu, berdiri. Keseimbangan. Nah, akhirnya kita nabung dan 2019 kita bisa beli alat itu dan hari ini dia sudah cukup menguasai lah. Dia bisa berdiri di atas bola tuh 15 menit tanpa pegangan. Gitu. Ya. Nah, kalau ditanya kenapa, saya juga nggak tahu kenapa kok dia mau. Tapi dari awal papahnya. Ya, tapi ini bukan paksaan. Walaupun anak saya suruh, saya juga nggak pernah lakukan paksaan. Karena dia suka dan dia selalu belajar. Dan hari-hari ini mereka sedang belajar balon twisting, bikin balon panjang. Ya. Kemarin mereka bikin naga, dragon. Dari
9 balon atau berapa ya? Saya cukup heran. Karena saya nggak pernah ngajarin. Dan saya aja nggak bisa buat seheboh itu. Itu mengakses dari mana? Dia juga lihat YouTube gitu kan mungkin ya. Ya, dia lihat YouTube. Tapi yang akhirnya beberapa item itu mereka bikin sendiri. Jadi mereka bikin sketch, gambaran. Mereka berusaha merealisasikan gambarnya itu dengan mereka berpikir ini berapa balon, dimulai dari mana. Jadi mereka bikin ide sendiri. Sampai segitunya? Iya. Saya aja nggak pernah bikin sketch balon, nggak pernah saya. Gitu. Wih, keren. Dan waktu saya ngobrol sama teman-teman saya, bahkan kepada mentor kawan saya ya, yang di atas saya, mentor saya bilang gini, kayaknya kita harus pensiun ini, kayaknya. Sudah waktunya pensiun. Next generation-nya. Ya, betul, gitu. Ya. Ya, mereka yang bisa berbicara kepada generasi mereka kan. Betul, gitu. Karena kalau ngomong badut biasanya kita ngomong hidung ya. Ini hidung ya. Itu hidung selalu. Nah, ya kan? Oh. Ya. Jadi untuk mengubah mindset orang pun ya kita juga berusaha upgrade gitu. Jadi hidung juga pengaruh penting. Kalau dulu orang pokoknya merah gitu kan, pakai bola pingpong dimerahin. Sekarang hidung itu banyak macamnya. Punya saya ini agak panjang. Jadi kalau bola merah yang dikasih tali itu kan. Nah, ini. Ya. Tapi kalau punya saya ini agak panjang. Gitu kan? Jadi bentuk ini sekarang sudah macam-macam. Gitu. Ya. Ada yang agak panjang sekarang. Biasanya kan tetap bulat kan dulu. Ya, yang bulat juga ada. Yang bulat begini juga ada. Nah. Tapi kan identiknya badut kan smile gitu. Ya. Lalu up-nya kan, nah itu kan. Ya, dan sekarang ya kalau saya bilang ya hidung badut sudah berevolusi cukup banyak. Ya. Bahkan nggak harus merah, bisa warna-warna lainnya, ya kan? Saya punya warna sebentar, saya punya warna lain. Wah, purple. Wih, apa itu? Ono Ini ada talinya. Talinya senar ya. Ya, saya kasih tali. Karena ini ukurannya anak saya harusnya. Wah. Sesuai dengan topinya. Ya, jadi kalau ngomong propsnya banyak sekali, ya kan? Dan kalau mau jujur, propsnya badut itu mahal-mahal loh. Ya, propertinya mahal. Saya tahun 2013, waktu saya ikut conference, ada banyak yang jual sepatu badut. Saya tanya, satu sepatu badut itu lebih mahal daripada sepatu bermerek, Belly. Ya. Sekitar 500-600 US dollar. Sepatu badut itu. Ya. Dan sebelum pandemi kami berusaha bikin sepatu badut kualitas ekspor dari kulit asli, dan kita membantu UMKM yang ada dan teman-teman pengrajin ya badut yang pengrajin, dan kita berhasil ekspor kurang lebih 100 pasang sepatu badut. Dan kualitasnya bukan kualitas jelek ya, kualitas medium. Kita ekspor ke Amerika, Eropa, ya, dari UMKM gitu. Itu hire UMKM juga dari yang Surabaya, kelompok Indonesia itu kan yang badut. Salah satu anggota kita dia punya link ke UMKM dan dia memang orangnya suka itu. Dia pernah bikin sepatu dan kita kasih masukan untuk bikin yang lebih enak, lebih empuk, karena kalau zaman dulu sepatunya nggak bagus modelnya. Akhirnya bisa bikin sepatu bagus tapi berat dan keras. Nah, kalau show 1 jam selesai, boyoke loro. Boyoken, berat. Jadi sepasang itu bisa 2,5 kilo sampai 3 kilo. Akhirnya kita upgrade lagi, kita bikin satu pasang itu tinggal nggak sampai sekilo dengan model yang bagus. Nah, itu kita sempat ekspor gitu. Macamnya banyak gitu.
Wah, itu berarti nggak cuma badut aja ya, tapi juga bantu UMKM juga ya. Keren ya. Betul, betul, betul. Masih Nah, sepatu loh. Itu kalau habis ini hidung pasti bisa itu. ini ada bikin hidung. Ada baru teman saya baru semingguan ini bikin hidung. Saya suruh kirim ke saya beli satu, saya coba, saya kasih masukan gitu kan. Karena mayoritas hidung yang saya pakai ini kan hidung impor. Nah, buatan Amerika gitu kan. Nah, sehingga harganya mahal. Nah, ini harganya cuma sepertiga, seperempatnya gitu kan. Nah, saya kasih masukan apa yang harus dibuat gitu kan. Bedanya hidung mahal sama murah apa? Bedanya kalau hidung mahal kita bisa nafas. Oh. Kalau hidung murah pakai sebentar, sesek wesan. Oh. Ngos-ngosan. Gitu. Apalagi kalau kita show kan kita banyak gerak, kita Ya. banyak. Nah, gitu. Keren, keren, keren. Nah, Ko Yogi, kalau selama pandemi gini kegiatannya off semua atau gimana ini? Kalau badut itu? Apa berkreasi lewat online, bikin konten? Ya, kita berkreasi lewat online. Jadi saya tetap banyak melakukan acara-acara online dengan anak-anak, ya kan? Juga dengan teman-teman badut yang lainnya, kita juga banyak melakukan. Kita support teman-teman itu. Saya sedang menyiapkan, semoga bisa berjalan dengan baik. Mau bikin semacam clown conference gitu. Jadi tiap minggu, seminggu sekali, satu kali pertemuan selama 4 atau 5 kali. Jadi pembicara dari luar negeri online, nanti kita juga online di sini. Ya, dan kita juga sering bikin kompetisi online buat teman-teman karena kita tahu kondisi sekarang kan job ulang tahun dan lain sebagainya kan berkurang sekali. Karena ekonomi juga kondisi begini dan jumlah orang untuk ketemu dibatasin. Ya kami berusaha membantu, kami ngadakan kompetisi online, mungkin hadiahnya uang tunai, ya mungkin nggak banyak lah, tapi paling nggak untuk cukup lah untuk beli beras sebulan cukup. Gitu. Ya. Tapi kan kebanyakan mestinya kan kalau badut-badut yang sekarang ini kan memang multiprofesi juga kan, nggak cuma badut aja kan? Setahu saya kebanyakan mereka berprofesi sebagai badut. Karena kalau sebelum pandemi memang ini profesi yang cukup menjanjikan. Oh. Ya, cukup menjanjikan gitu. Berarti hampir sama juga dengan seniman. Ya. Mereka kan nggak prepare kan. Kalau ada kondisi seperti ini, harusnya ada side bisnisnya itu dipersiapkan. Betul. Nah, itu adalah omongan kami di pertemuan bulan Februari 2020. Saya mengundang salah satu teman saya, seorang konsultan bisnis, dan beliau juga seorang auditor di perusahaan, di banyak perusahaan, gitu ya. Kita ngobrol tentang apa secara keuangan finansial, bagaimana manajemen finansial. Nah, itu kita ngobrol di Februari. Jadi pertemuan terakhir kami itu Februari di Surabaya. Dan waktu itu saya masih ingat masukannya adalah bahwa sebagian daripada pendapatan itu harus disimpan untuk investasi, ya kan? Bahkan teman saya ini ngomong ekstrim, dia bilang ekstrim. Saya itu yang saya pakai untuk saya habiskan tiap bulan untuk hidup itu nggak lebih dari 30%. 70%-nya ini masuk ke investasi dan tabungan. Nah, baru kita ngobrol dan kita teman-teman baru mengimplementasikan, Maret kita kena pandemi. Iya, sama. Ya. Bisnis kuliner juga sama. Maret ini bangunan yang baru, gardennya jadi, kena pandemi itu, enggak jadi mudik itu, enggak jadi reuni ya. Ya, benar gitu. Ya. Jadi kalau saya bilang ya hari-hari ini, kalau misalnya teman-teman ada yang merhatiin mungkin ya sebelum tahun 2013, 2014 badut di Indonesia gimana? Kalau ada yang pernah punya anak dan ngundang badut tahun-tahun itu, silakan dilihat make up-nya kayak apa. Pasti mengerikan. Tapi hari-hari ini ya, kalau mau ngelihat Facebook-nya teman-teman badut, baik dia tergabung di asosiasi saya maupun bukan, karena ini sudah efektif ke banyak orang, karena sejak tahun 2017 ada salah satu teman kita yang juara 3 tadi, ya kan, di Bangkok, itu semua langsung image-nya berubah.
Mereka kepengen badut itu make up-nya cute, kostumnya Oh, bagus. Dan mereka berlomba-lomba untuk itu. Gitu loh. pokoknya enggak sembarangan lagi make up. Nggak sembarangan lagi, betul. Dulu kan bedanya sampai protol-protol. Ya, pokoknya kalau dulu kan putih gitu kan. Terus nggak tahu putih nggak tahu. Ya, gitu. Nah, hari ini buat saya masyarakat Indonesia bisa memilih. Ini badut yang lucu, make up-nya bagus. Ini yang enggak. Nah, sekarang rata-rata make up-nya sudah bagus. Bagus. Nah, sekarang masyarakat akan memilih lagi menurut saya. Ini make up bagus, attitude-nya bagus nggak? Ya, ya, ya. Ngajarin yang bagus nggak? Iya kan? Ada yang make up-nya bagus, tapi masih mentalnya nggak bagus. Masih bully anak, ngomongnya masih jorok, ngajarin goyang-goyang yang nggak bener, misalnya gitu kan. Nah, itu kadang masih ada itu ya. Nah, saya jujur saya kepingin adalah meningkatkan dan merubah mindset dari teman-teman entrepreneur badut ini bahwa ini nggak cuma sekedar mencari makan, tapi apa yang kita omongkan, apa yang kita ajarkan, itu akan bertumbuh di anak itu. Iya, tertanam dan bertumbuh. Itu building karakternya anak itu. Betul. Dan kalau tadi sempat Musa tanya, kok mau anak saya? Karena dia ngelihat bahwa badut yang dia lihat itu berbeda dengan badut-badut yang ada. Nah, that's the point. Ya. 2018 sebelum dia pulang dari conference, dia bilang sama saya, dia mau ketemu salah satu teman saya, orang Amerika. Ya, saya nggak punya fotonya, tapi saya cuma punya miniaturnya. Ya. Miniaturnya. Ya, miniaturnya. Dan anak saya ngomong sama dia bahwa begini, I want to grow big like you, uncle. Jadi dia bilang, saya mau tumbuh besar jadi seperti kamu, paman. Dan dia ngomong itu sama beberapa orang. Salah satu orang yang dia ngomong adalah salah satu badut yang menerima gelar Best of the Best di tahun 2018 seluruh dunia. Ya. Dan saya berharap dengan lingkungan yang ada ini bahwa anak-anak itu berhak mendapatkan hiburan yang benar dan mendidik. Ya kan? Sehingga orang tua tidak masyarakat juga nggak memandang rendah bahwa wah badut sambilan. Ya, profesi rendah gitu. Enggak. Ini adalah sebuah profesi yang mulia. Ya. Saya pernah berangkat ke beberapa trauma healing. Kayak waktu dulu Merapi meletus, saya berangkat. Kemarin yang waktu gempa di Lombok, saya juga berangkat. Dan saya benar-benar mengajak anak-anak dan warga desa yang di sana untuk mereka menikmati sebuah pertunjukan yang mereka nggak pernah lihat. Nggak ada badut kayak gini, nggak ada. Bahkan mungkin mereka belum pernah lihat badut sebelumnya. Kita aja belum pernah tahu. Iya, tapi sebuah konsep yang baik yang saya tanamkan. Bahwa badut itu menghibur, membuat ceria, mengajarkan hal-hal yang baik, menimbulkan semangat, bukan menjatuhkan mental. Itu. Wah, keren. Nah, itu adalah goal kita. Goal saya secara pribadi. Dan menurut saya kebudayaan ini perlu dilestarikan. Profesi ini perlu dilestarikan. Ya kan? Dan saya melihat ada beberapa anak dari saya dan teman-teman saya, itu mulai mereka melihat ini sebagai salah satu opsi profesi masa depannya mereka. Dan mereka mulai berlatih sejak kecil. Buat saya itu bagus. Jadi saya nggak pernah memaksa anak saya untuk jadi badut. Tidak, saya nggak pernah maksa. Iya. Mimpi anak itu kan kadang terdirect dengan apa yang dia lihat kan dan dia sukai. Betul. Dulu kalau kita lihat superhero, aku mau jadi Superman, aku mau jadi Batman. Ini kalau yang dilihat patronnya, badutnya oke, jadi dia akan masuk ke profesi yang sama sebetulnya. Iya. Iya. Juga badut itu seniman kok Yogi. Betul, seniman. Iya, badut itu seniman. Ya. Seniman. Ya. Dalam sebetulnya badut kalau di Indonesia, badut kita itu awal muasalnya itu banyak terpengaruh sama punakawan ya. Semar, Bagong, Petro, itu ya. Itu hiburan yang ada di mantan-mantan biasanya.
Ya, dan itu kan hiburan rakyat gitu kan, semua bisa mendapatkan. Ya, bahkan kita sempat kerjasama dengan salah satu universitas di Surabaya. Dia punya jurusan sastra Inggris. Oh iya, sastra. Ya kan? Dan di salah satu departemen sastra itu adalah mengajarkan tentang seni peran. Oh. Nah, jadi mereka mengajarkan mahasiswa-mahasiswanya itu terkait dengan seni daripada badut ini dan akrobatnya, main mimik dan lain sebagainya. Gitu. Nah iya, keren ya. Berarti kan more than seniman itu. Apa aja masuk, musik pasti pakai musik sarananya. Terus yang kedua akrobat itu juga sport juga masuk di situ. Terus seni ekspresi, acting juga masuk. Itu badut itu kan HNGBI kalau orang Jawa bilang. Semua diambil semua sebetulnya. Betul. Profesi jadi sebetulnya juga badut sama. Badut itu nggak perlu spesifik hebat di dalam satu hal. Ya. Saya ketemu sama teman orang China di salah satu conference ya. Dia jago juggling. Dia bisa juggling pin kayak anunya bowling itu loh, pinnya bowling itu loh. Ya, bowling. Kayak ya itu ada pin juggler kan. Dia bisa juggling 6 atau 7. Semua teman-teman kita dari Indonesia minder semua. Tapi kemudian kita bilang bahwa sebetulnya juggler hebat itu banyak. Kalau badut juggling nggak bisa, jatuh, lucu tambahan. Iya. Lucu. Betul. Iya kan? Tapi kalau juggler profesional, juggling, jatuh, besok nggak ada penonton. Nah, ya nggak nonton. Iya. Badut itu malah harus melakukan kesalahan. Nah, itu ada ilmunya juga loh. Kita juga harus belajar. Betul. Ilmu membuat salah itu badut. Iya. Bikin salah itu apakah boleh salah terus berapa kali? Itu ada. Ada kelasnya gitu. Ya. Kan biasanya kalau ada badut juggling jatuh itu mancing atraksi dari orang-orang untuk tertawa. Tapi setelah itu tetap endingnya tetap harus berhasil kan, menunjukkan bahwa kerja keras itu ada hasilnya untuk anak-anak itu kan. Itu banyak value yang bisa disampaikan melalui permainan-permainan itu gitu kan. Gitu. Never give up, you will be success ya itu kan. Ya. Kalau saya selalu prinsipnya adalah di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Manjadah wajadah dalili. Apa tadi luwe, bro? Manjadah lele tadi luwe, lele penyat enak iyo ya. Keren. Untuk harapannya terakhir, Ko Yogi, harapannya ke depan ini untuk teman-teman yang menonton ini misalnya mau join badut juga, monggo di-share aja alamatnya di mana, akunnya di mana. Ya, teman-teman bisa. Kalau mau join badut ya kan, kita nggak punya website, kita cuma punya Facebook group namanya Indonesia Clown Alley ya. Itu Facebook group, teman-teman boleh masuk ke situ ya kan. Kita juga ada IG account namanya juga sama, Indonesia Clown Alley, bisa dicari ya. Buat saya adalah badut itu sebuah kerinduan hati. Kalau saya tadi bilang ya kerinduan hati saya gitu kan. Passion. Untuk saya bisa menghibur orang lain. Hari-hari ini banyak orang stres. Ya kan? Benar ya? Benar. Iya, betul. Tapi hari-hari ini banyak orang yang perlu dihibur tapi nggak duit. Oh iya. Pengen hiburan duit. Iya, nggak apa-apa. Iya. Jadi kita bisa menghibur orang lain dengan sebuah hal yang sederhana. Kembali lagi, badut bukan tentang bicara tentang saya punya prinsip orang yang kaya itu bukan orang yang punya seberapa banyak uang, tapi adalah orang yang bagaimana bisa bersyukur dengan apa yang dia punya. Itu adalah orang yang kaya. Keren. Gitu kan. Dan buat teman-teman badut yang berprofesi sebagai badut, never give up. Jangan menyerah. Ya. Kami ada di sini untuk kita saling saling bahu membahu satu sama lain. Ya. Kita di sini untuk saling
ini kalau buat saya, ini adalah kesempatan untuk kita bisa tenang dan belajar supaya nanti kalau perekonomian mulai kembali, akan banyak orang butuh hiburan. Dan kita sudah siap. Nah, kita siap. Nah, ini waktunya kita semedi. Waktunya kita meningkatkan ilmu kita. Nah, betul. Gitu. Jadi tetap berusaha. Tas besar. Ya. Demi selesai, tas besar ini. Gitu. Oke, terima kasih Ko Yogi buat kehadirannya di podcast kita kali ini. Saya harapkan nanti semoga pandemi cepat selesai, tak undang ke IDHOS untuk menghibur anak-anak yang lomba menggambar lukis. Harus ada badutnya di sini nih. Siap. Loh, saya ada member daerah situ loh. Ngawi. Ada. Wah, nanti saya dikasih nomornya. Boleh. Soalnya kita kalau di IDHOS ini sudah mulai event-event, kemarin pameran lukisan, pelukis-pelukis lokal. Oke. Terus kemarin juga Gus Durian itu ada di acara sini juga ngadakan acara. Itu keren-keren. Kita sudah mulai pelan-pelan karena PPKM-nya sudah turun, tapi tetap jaga prokes. Tapi yang penting ya itu tetap istilahnya event-event itu berjalan, ya istilahnya ya orang butuh hiburan itu tadi kan. Ya, butuh betul. Semangat, butuh ketemu orang, butuh inspirasi. Makanya juga saya terima kasih sekali Ko Yogi sudah meluangkan waktu dan juga Zoom-nya untuk membantu kita kali ini. Saya harapkan nanti jumpa lagi Ko Yogi. Nanti kita akan bahas yang lain juga tentang karakter dan lain sebagainya. Terima kasih kehadirannya pada malam hari ini. Buat teman-teman. Tetap semangat ya, tetap semangat semuanya. Ya. Woi, jempolnya gede. Tak pikir juggler itu. Oke, terima kasih Ko Yogi. Oke. Kesempatannya. Thank you. Thank you. Yuk, sampai ketemu. Let's go.